dengan anggota saya Lailatul Afriliansari dan teman-teman saya Biasa Putri, saya Muhammad Rehan Amal, dan saya Kasya. Di sini kami akan melakukan diskusi tentang bab 3 yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah menempatkan objek-objek berdasarkan kesamaan dalam kelompok tertentu. Sementara untuk klasifikasi terhadap makhluk hidup memiliki tambahan kriteria yaitu kesamaan asal-usul atau nenek moyangnya. Oleh karena itu, kriteria untuk klasifikasi makhluk hidup memiliki dua, yaitu adalah berdasarkan kemiripan dan juga kesamaan asal-usulnya. Kalau nggak salah ya, ada taksonomi itu ada 3 masalah taksonomi. Kira-kira taksonomi itu apa? Kalau setahuku sih itu ada 3. Yang pertama taksonomi yang evolusioner, yaitu itu berdasarkan kesamaan asal-usul dan juga besarnya divergensi evolusioner. Kalau yang di taksonomi evolusioner itu berdasarkan teorinya Darwin. Terus yang kedua ada genetika. Kalau yang genetika itu lebih ke kesamaan yang bisa dilihat dari ciri-ciri makhluk hidupnya, misal kesamaan atributnya. Terus yang ketiga itu ada kladistika. Kalau di kladistika ini kesamaan bentuk di makhluk hidupnya itu dianggap hasil dari kesamaan asal-usul. Jadi untuk klasifikasinya menentukan asal-usul dulu, baru memerikatkan taksonnya. Setahuku itu sih. Jadi itu sih yang aku tahu soal 3 mazhab. Tapi aku tuh nggak tahu soal tingkatan taksonominya. Ada yang tahu nggak? Aku jadi aku tuh pernah baca kan di suatu literatur kalau misalnya tahap dari taksonomi itu tuh sebenarnya 3. Yang pertama kalau misalnya ingat itu alfa, yang kedua itu ada beta, yang ketiga itu ada gamma. Nah kalau untuk tahapan alfa itu sendiri tuh kayak apa sih yang harus dipoin dari literaturnya? Di tahapan awal gitu, tahapan awal dimana pada saat mungkin kita sebagai peneliti atau apa gitu ya, orang yang menemukan spesies atau individu yang baru, terus kita tuh belum menentukan nih apa sih dia identifikasi gitu, identitasnya apa gitu kan kita belum tahu. Nah jadinya dari tahapan awal itu kita bisa kayak ini kita kumpulkan dulu nih individu yang mau kita teliti dulu apa gitu kan, udah dapet nih. Terus kita lanjut ke tahapan beta. Nah di tahap beta ini baru kita mulai kayak lebih menjurus kepada klasifikasi. Dimana di situ tuh kayak ada kita tuh klasifikasinya menurut keserupaan sama kemiripan gitu. Nah di situ tuh kayak lebih lanjutan dari tahapan awalnya. Nah baru yang di terakhir itu ada tahapan gamma. Yang tahapan gamma itu adalah langkah terakhir untuk membuktikan apakah kita data yang waktu di tahapan beta tuh benar apa bukan gitu kan. Nah udah dapet nih yang seperti itu kalau yang 3 tahapan taksonomi. Nah kalau misalnya tingkatan taksonomi sih kalau nggak salah ada 2 deh. Yang pertama itu ada mikrotaksonomi, yang kedua ada makrotaksonomi. Nah kalau untuk mikro itu kan kayak masih dalam ruang lingkup kecil ya, misalnya kayak dari keanekaragaman individu ke kita masukkan ke dalam spesies tertentu gitu kan. Nah terus kalau misalnya makro taksonomi itu dia kayak lebih, misalnya spesiesnya kita udah masukin kan individu yang tadi ke dalam spesies, nah itu tuh baru yang ke taksonomi yang lebih tinggi lagi kalau di makro taksonomi ini yang lebih besar lagi gitu. Mungkin itu sih yang tahu dari tahapan sama tingkatan dari taksonomi itu sendiri. Oke, makasih Lydia. Terus Oh iya, aku lupa nambahin sesuatu. oh ya, Jadi untuk klasifikasi itu kan dia apa sih ada fungsinya gitu ya, nggak semata-mata cuma ada doang gitu kan, pasti ada maksud sih apa sih kita bisa pada klasifikasi gitu buat apa gitu kan, pasti ada ininya lah cikal bakalnya sebelum itu apa gitu. Kalau misalnya fungsi klasifikasi itu yang aku tahu tuh mungkin sebagai media informasi bagi orang-orang nanti, misalnya kayak kan gak semua orang tuh tahu masalah spesies atau apa. Nanti kan misalnya ada yang baru belajar atau apa kan, dia bisa buka-buka media yang itu tentang klasifikasi gitu kan, tentang spesies-spesies. Kemudian bisa juga nih kita kayak
mengetahui persamaan atau perbedaan dari spesies itu dari klasifikasi, karena klasifikasi sendiri kan itu untuk memudahkan kita untuk membedakan setiap individu. Ya, nah itu sih yang kita tahu. Makasih Lydia. Ya. Tapi aku kan tahu nih untuk tahapan dan tingkatan klasifikasi sama fungsinya klasifikasi itu apa gitu kan. Tapi aku belum tahu masalah prosedur klasifikasi itu apa. Mungkin ada yang dari kalian ada yang tahu? Aku Kayaknya aku tahu deh. Jadi prosedur klasifikasi itu ya. Yang aku tahu itu ada 3 langkah. Yang pertama itu ada penyusunan fenomen ke dalam populasi. Nah, dan populasi itu dimasukkan ke dalam spesies. Ya benar. Terus yang kedua ada pengumpulan spesies-spesies ke dalam kelompok spesies dan takson kembali. Yang ketiga itu kan tadi takson tadi diperingkat-peringkatkan lagi, lalu disusun menjadi suatu hierarki kategori. Itu sih yang kedua. Nah, kalian tadi udah jelaskan nih beberapa penjelasan dari pertanyaan dari teman-teman lo. Jadi kan kita juga dapat banyak pengetahuan lagi nih. Mungkin aku bisa menyimpulkan beberapa yang kalian jelaskan tadi. Yang mungkin yang pertama tuh ada masalah klasifikasi. Yang dapat kusimpulkan itu klasifikasi itu kan merupakan sebuah penempatan organisme ke dalam sebuah kelompok atas dasar kekerabatan dan adanya satu atau lebih persamaan yang dimiliki oleh suatu organisme. Nah, prosesnya tadi kan tadi sudah dijelaskan kalau proses itu secara berurutan dimulai dengan penempatan berbagai fenomen ke dalam spesies. Yang kedua itu ada pengelompokan beberapa spesies ke dalam takson, dan yang ketiga itu ada pemeningkatan takson secara berjenjang. Tadi juga dijelaskan kalau taksonomi itu ada 3 mazhab. Yang pertama itu ada fenetika, yang kedua itu ada kladistika, yang ketiga itu adalah taksonomi atau sistematika evolusioner. Nah, sepanjang aku tadi, fenetika itu menggunakan keseluruhan persamaan yang bisa diamati dengan asumsi semakin banyak persamaan di antara kedua organisme, maka semakin dekatlah kekerabatan di antara keduanya. Yang kedua itu ada kladistika, yang dimana kladistika itu mendasarkan klasifikasi pada kekerabatan dan hanya mengakui adanya monofiletik. Yang terakhir itu ada sistematika evolusioner, yang dimana taksonomi tersebut itu berdasarkan perbedaan modifikasi di antara suatu keturunan nenek moyang. Nah, di antara ketiga mazhab tadi itu yang aku tahu itu cuma kladistika yang saat ini itu dipakai oleh para ilmuwan di zaman sekarang, yang dimana untuk mazhab dari taksonomi evolusioner itu sudah mulai berkurang peminatnya dan sudah lumayan jarang ditemui. Sedangkan untuk fenetika itu bisa dibilang udah di ujung tanduk lah, udah hampir tidak ada lagi yang memakai mazhab tersebut. Jadi sampai sekarang itu cuma kladistika yang sering digunakan para ilmuwan karena lebih simpel dan lebih praktis, karena hanya mengakui dari monofiletik saja. Terus tadi dari tahapan-tahapan taksonomi itu juga ada disinggung masalah taksonomi alfa, beta dan gamma, dan ada mikrotaksonomi dan makrotaksonomi. Nah, taksonomi alfa itu berkaitan dengan inventarisasi dan pendeskripsian spesies. Lalu taksonomi beta itu menyangkut pembuatan klasifikasi. Yang ketiga itu taksonomi gamma, itu tentang kajian kekerabatan. Lalu itu ada tingkatan lagi nih, mikrotaksonomi, yang dimana mikrotaksonomi itu sesuai namanya itu berarti lebih kecil, yang berarti taksonomi itu berada di tingkat spesies atau infraspesies. Sedangkan makro yang berarti besar itu adalah taksonomi yang ada di tingkat supraspesies. Dari yang lain ada lagi kan tambahan? Mungkin kalau dari aku sih udah cukup sih. Oke. Mungkin karena sudah selesai pembahasan dari kita, mungkin kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini. Sekian dari kita, dari kelompok L. Salahnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.